Jamnya Bu Guru ya? Iya Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngerjain apa ini? Tugas Bu, tugas. Barusan jamnya siapa? Enak nggak orangnya? Ingat Bu. Kenapa? Baca Al-Quran. Saya tidak boleh main HP Bu. Gak ada Gak ada kejajan. Kamu lapar? Belum sarapan? Belum makan siang. Siapa yang belum sarapan? Saya. Kenapa enggak sarapan? Gak ada yang ibunya nggak masak. Kamu sudah sarapan? Sudah. Sarapan sama apa tadi? Sama bening Bu. Sama bening. Sama sayur bening dan dadar jagung. Masak sendiri? Enggak, Ibu. Oh, ibu gitu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari yang dingin ini, kita berdoa dulu ya. Mohon Mbak Putri memimpin doa terlebih dahulu. Mbak berbaju pink. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, makasih ya Mbak. Siang-siang gini ngantuk nggak? Aduh, bosan saya. Tapi ini sebentar lagi pulang kan ya? Iya. Kudu semangat gitu. Bukan disemangatin ayam masih. Oh, Masih kecil kalian itu ya. Oke, sebelumnya kalian sudah mengenal ibu kah? Atau pernah ketemu? Pernah lihat? Ibu, nimnya berapa? 36. Ayo Mbak yang kerudung ini, kerudung coklat. Coklat. Dengarkan dulu ya. Baik, saya akan perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Isnaini Nur Azizah. Bisa dipanggil Isnaini atau Isna. Enggak panggil Ibu. Dipanggil kakak boleh, ibu boleh, adik boleh. Jadi saya kelihatan awet muda gitu kalau dipanggil adik. Seumuran sama kalian. Panggil adik. Ibu Cica boleh. Adik. Boleh. Halo deh. Iya, nggak apa-apa. Asalkan di luar sekolah kalian bebas panggil saya apa aja. Oke. Oh, boleh. Gitu. Iya nggak apa-apa. Nanti mungkin saya gini kan. Iya. Oke, terus lanjut, saya berasal rumah saya ada di Bagorejo, Gumuk Mas. Sebelahnya Kencong, sebelahnya Motorjo dan sebelahnya Balung. Mungkin nggak ada yang tahu ya? Enggak. Tahu. Oh tahu, pernah ya Mbak ya ke sana? Pernah. Rumah saya pernah? Pernah. Ini lagi boleh. Saya di sini menggantikan Bu Mia. Kok baru juga masuk tadi? Baru masuk. Ada kepentingan oleh kepentingan. Oke, ada yang mau ditanyain mengenai diri saya? Mumpung masih gratis. Statusnya saya masih single. Iya, nggak dianggap. Belum nikah. Oke, selanjutnya sekarang giliran kalian. Kalau nggak ada yang ingin bertanya mengenai diri ibu, dimulai dari Mbak yang paling pojok sana. Perkenalan. Silakan kenalin nama, hobi, dan cita-cita. Aduh, ini lagi kami. Nama saya Dewi, hobi saya nonton drakor apalagi lihat Taehyung. Cita-cita jadi orang kaya. Amin. Oh, amin. Selanjutnya, Nama saya Fatma, hobi saya bersyukur, cita-cita menjadi orang pemaaf. orang pemaaf. Soalnya saya Sering disakiti ya? Iya, saya orangnya dendaman. Oh, dendaman sama siapa? Sering disakiti sama siapa? Sama orang gila, orang stres gitu. Wah, lah awalnya statusnya sampai titik-titik. Oke, lanjut ya, Mbak. Oke. Perkenalkan, nama saya Hidayah Wilujeng. Hobi saya Sing-song. Sing song apa? sing-song itu kan random. Oh, random. Nggak ada
genre tersendiri? Ya, random. Oke, terus? Cita-cita saya menjadi Amin. Kok masih tanya temennya? Makanya tadi aku bilang cita-citanya Elsie gitu. Kayaknya temennya itu berpengaruh buruk ya? Saya juga Elsie. Oke, lanjut Mbak. Ayo Mbak yang belakang, jangan rame sendirian. Ayo Mbak, lanjut. Saya baptis, hobi saya berdoa, cita-cita saya masih saya doakan. Berarti Masih panjang ya, soalnya ya udah, semoga doanya segera terkabul ya. Amin. Ayo lanjut Mbak. Perkenalkan nama saya Juli, cita-cita mancing emosi. Mbaknya ngantuk ya. Ayo suaranya nggak dengar tuh, temennya yang pojok kanan tuh nggak dengar. Itu habis tipos. iya Bu, dirawat. Dirawat. Perkenalkan nama saya Juli, cita-cita mancing emosi. Terus cita-cita mancing emosi tuh hobi mancing emosi. Terus cita-citanya saya tuh jadi pilot. Oh jadi oh ganti-ganti ya, suka ganti-ganti. Namanya apa kok suka ganti-ganti tuh? Iya. Cita-cita aja bisa diganti, apalagi pasangan. Kecil nggak boleh pasangan-pasangan ya, nggak boleh pacar-pacaran dulu, sekolah dulu yang rajin. Tetap nggak boleh ya, itu nggak boleh dicontoh tuh. Apa? Di IG boleh Bu pacar-pacaran Bu. Nggak boleh dong. Ayo selanjutnya Mbak, kacamata yang belakang itu jangan ngaca mulu ya Mbak. Nama saya Filia, Dewi Lestari, bisa dipanggil Filia. Hobi saya lihat joker, cita-cita ingin jadi istrinya Lee Min Ho. Siapa ya Limanho itu? Lee Min Ho juga kenal kamu. Lee Min Ho itu adalah artis Korea. Kira-kira Limanho kenal lama nggak? Oh kenal. Oh pernah ketemu ya? Di mana? Oh sudah juga. Bu, emang boleh sehalu itu Bu? Biarkan, halu itu menyehatkan, ya, mengurangi stres. Soalnya anaknya udah stres. Ya biar tambah stres. Ayo selanjutnya Mbak, baju pink. Depresi Bu. Iya, cita-citanya tentara Bu. Merah bela Bu. Saya Fitriani Dumiarti Putri, bisa dipanggil Putri. Hobi saya ngedance. Jadi katanya tapi cita-cita saya tetap jadi tentara Bu. Coba mau ngedance di depan sini Mbak. Nggak mau. Mau unjuk bakat, nggak apa-apa, nggak sama Belakang aku. itu harus ditunjukin. Iya, ada di TikTok saya kok. Oh ada di TikToknya. Apa TikToknya Mbak? Boleh di share TikToknya apa? Sama Dinda Bu. Oh, sama Dinda. Ada contohnya. Gimana coba tampil gimana? Oh begitu. Temen saya ini kalau itu lebih asik sama Bapak. Oh gitu lebih melehoy ya. Iya nggak apa-apa ya. Selanjutnya yang terakhir. Ayo. Perkenalkan nama saya Uni Nur Afifah. Bisa dipanggil Uni, hobi saya rebahan. Terus cita-cita saya jadi chef Ibu. Rebahan itu sambil nafas nggak? Oh sambil. Iya, Bu. Tangannya enggak gitu loh. Bukan cara bernafas Bu, ajarin dulu. Ajarin dong Bu. Enggak bernafas karena kok bisa hidup ya? Ya makanya bisa Bu, makanya Oh. bisa. Oke, udah ya perkenalannya. Kita lanjut ke pelajaran. Hari ini kita akan mempelajari mengenai teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Ada yang tahu? Membuat sesuatu. Tips. Di mana kalian biasanya menemukan teks prosedur? Kamar mandi. Hah? Kamar mandi? Apa? Terus? Kayak tadi cara menghidupkan laptop. Oh iya, terus
Itu di obat pernah dibaca nggak kalau di strep? Iya, ada Bu. Soalnya kalau di obat itu langsung ditulisin 3 Di sirup tahu kan? Di sirup? Iya, Bu. Ya itu ya. Jadi pengertiannya apa? Teks prosedur Mbak Balkis apa coba? Suatu teks berupa langkah-langkah, suatu teks yang menjelaskan berupa langkah-langkah membuat sesuatu. Mbak Dida mungkin mau menambahkan? Iya, sama seperti itu. Sama, gimana? Seperti itu gimana? Dia langkah-langkah kayak membuat sesuatu seperti masakan atau tips-tips yang lain kan, menghidupkan orang mati. Oke, jadi benar ya. Jadi pengertian dari teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau cara-cara untuk membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu. Nah, dalam teks prosedur itu ada strukturnya, ada urutannya. Yang pertama, atas diri sudah jelas judul, ya. Kemudian yang kedua ada tujuannya. Jadi isinya di tujuan itu adalah hal yang ingin kalian lakukan atau untuk apa kalian melakukan prosedur tersebut, seperti itu. Kemudian di bawahnya tujuan itu ada alat dan bahan. Yang jelas pasti isinya alat dan bahan adalah berisi alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan dalam prosedur tersebut. Kemudian yang keempat ada langkah-langkah, berisi mengenai urutan langkah-langkah terkait prosedur yang dilakukan, yang ditulis secara rinci dan bertahap. Jadi step by stepnya harus jelas dan lengkap, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan atau penutup, isinya mengenai simpulan dari teks prosedur yang sudah kalian lakukan atau biasanya berisi harapan atau manfaat yang didapat dari prosedur yang kalian lakukan. Nah, tapi biasanya dalam teks prosedur itu penutupnya ada yang bisa ditulis atau tidak ditulis. Itu tidak apa-apa. Intinya yang pertama adalah judul, struktur, alat dan bahan, dan langkah-langkah. Itu sudah termasuk teks prosedur tanpa adanya kesimpulan. Itu sudah bisa dikatakan teks prosedur, seperti itu. Paham? Paham. Mbak yang kerudung coklat? Paham. Coba apa isi dari sebuah tujuan dalam teks prosedur? Supaya tahu Bu. Tahu apa? Tata cara. Tahu tata caranya Bu, cara membuat sesuatu. Baik Mbak, didengarkan ya. Jadi tujuan itu isinya hal yang ingin dilakukan atau untuk apa kalian melakukan prosedur tersebut, seperti itu. Paham ya Mbak? Paham Bu. Permisi, rambut ini. Oh iya. Yang kemudian ada ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama menggunakan kalimat perintah. Ada yang bisa nyontohkan kalimat perintah dalam teks prosedur? Iya Mbak, silakan. Kalau berimu angkat tanganmu Segi. Ada gimana contohnya? Menurut saya contohnya itu misalkan contoh kayak membuat salad gitu ya Bu ya. Ya. Pertama potong buah dadu terlebih dahulu gitu. Oh iya betul, seperti itu. Ada contoh lagi? Kemudian ini Bu, Potonglah semangat sebelum makan. Apa sih? masukkan susu dan mayones ke dalam buah. Oh iya, iya betul ya Mbak, sudah betul. Terima kasih Mbak. Tepuk tangan dong buat Mbak Filia. Oke, yang kedua terdapat langkah-langkah. Pasti ya dalam teks prosedur itu pasti ada langkah-langkahnya yang dijelaskan. Itu jadi kalau sebuah teks kok ada langkah-langkahnya nih, oh itu berarti teks prosedur gitu ya. Kemudian yang ketiga ada menggunakan kata kerja aktif dan kata penghubung. Seperti apa sih kata kerja aktif, Mbak Fatma? Contohnya kata kerja aktif. Bentar Bu.
kata kerja aktif yang ada di teks prosedur biasanya seperti apa? Kemudian lanjutkan itu Bu, benar nggak? Baik ya, jadi kata kerja yang disebutkan Mbak Fatma itu tadi kata penghubung. Oh, kata kerja. Nah, yang diulangi kan kata kerja aktif. Iya, memotong. Oh iya, berarti kan Nah, paham ya kata kerja aktif seperti apa? Kata penghubung seperti apa tahu ya? Oke. Ya udah perhatikan ya. sama dengan imbuhan itu ya Bu. Iya, kata kerja aktif. Kata depan. Nah, kalau kata kerja pasif gimana? Di apa? Contoh. Iya, contohnya. dilakukan, Iya. diterima, Dituangkan. dituangkan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat kalian semua. Selanjutnya yang keempat, terdapat aturan pada kegiatan yang dilakukan. Jadi dalam teks prosedur biasanya harus sesuai dengan aturan prosedurnya, jangan ngawur, jangan tidak berurutan. Jadi harus sesuai aturan kegiatannya seperti itu. Kalau nggak aturan biasanya bukan disebut teks prosedur, begitu. Nah, untuk yang kelima itu terdapat kesalahan mengetik. Seharusnya menggunakan kata keterangan. Jadi, dalam teks prosedur itu ada kata keterangan yang menyatakan keterangan waktu, keterangan tempat, atau juga bisa mengenai keterangan cara yang akurat. Contohnya, seperti diamkan adonan selama 10 menit. Itu termasuk kata keterangan apa? Waktu. Ya, betul, waktu. Nah, kemudian contoh lagi, letakkan wajan di atas kompor. Oke, seperti itu ya, paham ya? Tidak ada. Tadi kan saya menyebutkan ada kata keterangan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat keterangannya. Iya. Ini kan teks prosedur. Saya tanya. Iya, nggak ada ya. Penuh emosi ya. Ini mana? Panas ya, padahal dia di sini. Dulunya di depan. Oke, yang terakhir yaitu kegiatan yang dilakukan tertulis secara urut dan runtut. Bayangkan dalam teks prosedur kalau ditulis secara acak, itu jadinya kayak gimana? Nggak jadi buah salad Bu. Iya, itu jadinya sebuah tips ya. Kalau nggak berurutan biasanya tips isinya seperti itu. Oh, berarti tips sama prosedur itu Beda, beda. ya, Bu. Beda. Oh, Biasanya kalau begini, kalau prosedur biasanya urut. Nah, kalau tips biasanya bisa tidak urut. Bisa tidak urut langkah-langkahnya. Berarti nanti kalau tips nggak urut berarti tips move on. Lama-lama. Oke ya. Langkah-langkah move on. Baik, mari kita tolong semuanya disimak video ini. Nanti akan Ibu kasih pertanyaan. Itu contohnya atau berarti ruwetnya Kan ya? nggak bisa Bu, lihat YouTube saja Bu. Iya, Kak Isa ya wes Kak Isa kok jadi fokus. sharing saja Bu. Ini apa tuh? Anak-anak bawa HP kok Bu, nanti bisa dilihat sendiri. Iya kan kita semua punya HP kan, sekolah kita kan lulus serangka ya. Iya, sekolah swasta Kita kan orang kaya. yang nggak kaya nggak diajak, yang kaya aja. Yang Iya. kaya aja. Iya. Jangan dipaksa. Kemudian menengahnya apa miskin? Ya nak masuk. Setuju nih ya Bu. Nanti bisa lihat di YouTube Bu. Iya Bu. Oke, jadi nanti ada Bu. Ya di YouTube, coba buka YouTube di sana di laptopnya Bu. Diajarin ya juga. Makasih loh ya Mbak. Diajarin murid ya Bu. Marah. Kelas 7 udah. Loh, dia hacker Indonesia. Hacker Indonesia. Itu program hacker Indonesia.
Cara membuat mie goreng itu aku tanpa lihat terus kan bisa. Tanpa lihat kalian kelas 7 ya. Mie goreng bisa. Cara rebus ayam. Bu, itu orangnya gak sih bekal yang Mie goreng aku naruh di cara membuat. Oke, gambar atau video yang diedit dan headline yang mencurigakan yang ditulis di luar konteks. Ingat, selalu dicek sebelum kebocor. Sudah keras, Bu. Hai semua, kali ini aku mau bikin mie goreng ala abang-abang. Ini porsinya banyak, jadi bisa kalian makan barengan sama keluarga. Bikin lapar gak sih? Iya, nggak Diperhatikan, nanti akan saya beri pertanyaan. Kirain beri Diam ya supaya dengar, soalnya tidak ada suaranya. Aduh, bahasanya Ibu diem. Pakai yang ada teksnya aja gak sih, Bu? Untuk bahannya aku pakai 1 bungkus mie telur, ini kemasan 200 gram. Ibaratnya Halusnya disebutkan. aku pakai 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, sedikit kembali, ini cukup setengah butir aja. Dan cabai rawit merah kalau bawang pedas nggak usah dipakai. Sayurannya ada pakcoy, boleh juga diganti dengan sosis, ada kol, bakso, sosis, ayam yang sudah digoreng lalu disuir-suir, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, 1 butir telur, lalu ada saus dan kecap manis. Sekarang aku akan haluskan bumbunya, masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri dan juga cabai rawit merah. Lalu aku tambahkan sedikit air. Nah, ini bumbunya akan aku haluskan. Hasilnya seperti ini, kita sisihkan dulu. Di sini aku udah didihkan air. Aku akan rebus minyak sebentar aja, cukup 2-3 menit, jangan sampai kelembepan. Udah cepetin berarti. Kalau udah setengah matang kayak gini, kita angkat dan tiriskan. Sekarang aku udah panaskan sedikit minyak, masukkan 1 butir telur. Lalu kita orak-arik sampai matang. Kalau telurnya udah matang kayak gini, kita simpan dulu di bagian pinggir. Lalu aku masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ya Bu, ini bukan Kita tumis bumbunya hingga matang. Buat Ibu, buat anak kos. kacau buat anak. Iya. Apalagi tengah malam ya. Kalau bumbunya udah matang kayak gini, langsung aja orak-arik barengan sama telurnya. Sekarang aku masukkan bakso, sosis dan juga ayam. Kita tumis hingga bakso dan sosisnya matang. Kalau bakso dan sosisnya sudah matang, sekarang aku masukkan mie yang sudah direbus. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Sekarang masukkan sayurannya, kol dan juga pakcoy. Untuk sayuran boleh sesuai selera kalian ya. Coy kan. Udah makan. Ibunya capek. Terakhir aku masukkan garam dan kaldu ayam bubuk, masukkan kecap bubuk, tambahkan saus kurang lebih sekitar 1 sendok makan dan kecap manis ini secukupnya aja sesuai selera. Aduk-aduk hingga benar-benar tercampur rata. Jangan lupa kalian cobain rasanya ya. Minta ke Isma. Ayo Bu, membuat ini Bu. Kalau rasa mie gorengnya udah enak, udah pas, siap buat kita sajikan. Nah, ini dia mie goreng ala abang-abang udah jadi. Rasanya enak, pedasnya pas banget, porsinya juga banyak. Kamu ini juga bisa Tidak mau bisa dapat nasi. Oh iya. Oke.
informasi apa yang disajikan dari video tadi? Ya, terus tujuannya apa? Yang ingin disampaikan oleh video itu apa tujuannya? Membagi resep ke seluruh masyarakat bisa tahu gimana tata cara kita membuat figuran. Biar bisa makan juga, Bu. Nah, tadi bahan sama peralatannya ada apa aja? Kira-kira? Ada teknik Sudah? Lalu tadi apa prosedurnya? Gimana? Mulai pertama? Mie-nya dimasak dulu, direbus dulu. Enggak. Apa? Mie-nya direbus dulu. Apa Mbak Uni? Apa? Oh iya. Bahan-bahannya dulu Ibu. Terus nanti bahan halusnya itu di blender. Bahan halusnya di blender gitu. Itu bumbu itu dihaluskan. ya, terus selanjutnya Dimasak. mie-nya. Mie-nya dimasak. Terus potong-potong itu sosis. Ya, terus. Bakso. Nah, terus Kayaknya masukin. hasilnya yang dicapai apa? Dari membuat mie itu. Ya mie-nya jadi. Mie-nya matang, bisa dimakan. Mie siap disajikan. Oh iya, betul. Sudah paham ya? Itu yang kalian sebutkan tadi merupakan struktur dari teks prosedur. Oke, kita bentuk kelompok ini berapa muridnya? 8. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Ya gak bisa, Bu. Bisa. Ada yang dua. Ada yang 2, ada yang 3. Berarti yang 2 itu. Ya 2, ya 3. Oke. Bu, mau tanya. Ya. Ibu Isna bisa senyum nggak? Enggak, gimana dong? Kalau ini Instagram senyum itu lagi bad mood sama pacarnya kayaknya. Oh iya kak, seperti itu kak. Oke, jadi silakan dibaca, disimak, kemudian tentukan strukturnya. Nanti kalian bisa presentasikan setiap kelompok perwakilan satu. Oke, ibu beri waktu 3 menit cukup? Enggak. 5 menit? Ya 1 minggu. Minimal minggu depan selesai. Kalau sekarang ya nggak selesai Ibu. Selesai. Itu kan kalian cuma menyimak aja. Tentukan strukturnya seperti itu. Nanti presentasikan ya. Bu, lupa struktur. Bu, kembali ke sebentar ya. itu. Judul, tujuan. Nah, judul ini. Gak usah nulis. Oke, silakan ditulis. Judul. Nggak berdiskusi sama temennya ini, nggak diajak. Oh, iya. Ayo yang berdua ya. Wes mari. Tujuannya di iki tujuannya ke nasi goreng iki. Yo. Tujuannya ya itu membuat nasi goreng ini. Kesimpulan anak. Kesimpulan tidak ada bisa. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah semua? Ya kan? 3 menit aja cukup. Kesimpulannya mie goreng sih, nasi goreng bisa disajikan. Karena di sini tidak ada kesimpulan, kalian boleh membuat kesimpulan dari teks prosedur tersebut. Bu, Dinda mau maju. Ya sebentar ya Mbak. Besokan lagi lanjutan. Sudah semua? Sudah. Yang belakang sudah? Ya, kita tunggu yang belakang dulu. Tulis kesimpulannya.
Iya, kesimpulan ini ditulis kan ya, tidak ada kesimpulan. Iya, silakan di. Iya, nanti dijelaskan kesimpulannya, nggak apa-apa. Mbak, ini tolong Mbak, ada sampah di sini. Iya, nanti saya buang Bu, Mas. Dimasuk ke atas. Iya, ini kan sampah ya. Sudah? Sudah. Yang belakang. Iya Bu, nunggu itu lama. Ayo wes maju saya mari Bu. Sudah, Mbak Dinda mau maju. Iya. Oke. Kelompok lain diperhatikan ya. Nanti kalian boleh tanya atau berkomentar. Saya akan mempresentasikan. Saya akan mempresentasikan struktur dari tugas yang diberikan oleh Bu Isna. Untuk judulnya yaitu cara memasak nasi goreng. Dan tujuannya yaitu nasi goreng. Tujuannya itu membuat nasi goreng. Kemudian ada alat dan bahan itu yang bahan-bahan yang diperlukan disiapkan untuk satu porsi nasi goreng ini. Apa aja? Oh, disebutkan. Ya. Yang pertama yaitu ada nasi yang sudah dingin atau nasi yang sudah keras itu juga lebih enak. Terus yang kedua yaitu bawang putih 3 siung. Yang ketiga yaitu cabai rawit 3 buah. Yang keempat ada telur 1 butir. Yang kelima ada bawang merah. Yang keenam ada garam dan penyedap rasa. Yang ketujuh ada kecap atau bisa ditambahin saus. Yang kedelapan ada minyak goreng. Dan yang kesembilan ada daun bawang. Daun bawang ini opsional ya. Dan kemudian ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah yaitu cara memasaknya. Yang pertama yaitu haluskan bawang putih, cabai rawit dan tumis dengan irisan bawang merah dan telur hingga harum. Dan yang kedua yaitu masukkan nasinya, aduk hingga merata, kemudian masukkan bumbu penyedap, garam dan kecap secukupnya. Yang ketiga, nasi goreng siap dihidangkan selagi hangat. Semakin nikmat dengan taburan bawang goreng dan kerupuk. Kesimpulannya membuat nasi goreng tadi. Manfaatnya kita bisa jadi orang yang tidak bisa memasak menjadi bisa. Soalnya kan udah ada langkah-langkahnya ini, tata caranya juga. Dari kelompok lain mungkin yang mau mengomentari atau ada benar. Oke, selanjutnya kelompok siapa yang mau maju? Ini saya. Ayo nih, silakan biar bersuara dulu. Terdiam ngantuk. Dia ngantuk ya. Iya, bersuara. Terdiam jamnya jam-jam tidur. Iya, anak bayi. Baik, di sini saya akan presentasikan tugas dari Bu Isna, yaitu judulnya cara membersihkan sepatu kanvas. Beda-beda ya. Alat dan bahannya yaitu ada sepatu, sikat gigi, sabun, air, dan lap atau handuk. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, lepaskan insol dan tali sepatu. Yang kedua yaitu bersihkan uper sepatu. Yang ketiga, cuci sepatu dengan cara menyikat. Yang keempat, jika kamu menemukan bagian yang bernoda, celupkan sikat gigi halus ke dalam cairan pembersih. Yang kelima, gosokkan secara lembut secara 2 arah ke sepatu kanvas. Yang keenam yaitu saat sepatumu sangat kotor, kamu bisa membersihkannya menggunakan sabun cuci deterjen. Yang ketujuh, apabila nodanya cukup sedikit, kamu bisa hanya menggunakan sabun cuci piring. Yang kedelapan, hindari sabun cuci yang mengandung pemutih agar warna sepatu tidak mudah luntur. Yang kesembilan, setelah disikat bersih, bilas sepatu menggunakan air hangat. Yang ke-10, keringkan dengan lap atau handuk
mikrofiber. Yang terakhir yaitu jemur sepatu di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Dari semua ini memiliki tujuan yaitu untuk membersihkan sepatu kanvas. Jadi kesimpulannya sepatu kanvas menjadi bersih kembali tanpa noda-noda membandel. Oke, tidak ada komentar atau pertanyaan? Oke, selanjutnya kelompoknya Mbak Balkis dan Mbak Jenny dipersilakan. Siapa yang mau maju? Mbak Balkis atau Mbak Jenny atau berdua? Berdua wes tadi. Kayaknya musuhan deh Bu. Bu itu habis musuhan tadi Bu. Yo kalau kecerdasan maju. Gak apa-apa. Kual. Gak mama. Strong. Oh, dia mau. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas yang sudah saya kerjakan dengan Jenny. Di sini tes prosedurnya itu berupa cara membuat paspor. Jadi yang pertama itu kita harus datang ke kantor imigrasi, kemudian bisa datang ke kantor imigrasi yang tertera pada KTP, kantor imigrasi terdekat. Kemudian beli formulir permohonan. Formulir permohonan ada di loket yang sudah disediakan. Kemudian kita isi formulir tersebut dengan lengkap sesuai dokumen yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, silakan formulir permohonan tadi ke loket pendaftaran. Kemudian ambil tanda terima dan jadwal foto serta pengambilan sidik jari. Kemudian jika sudah berfoto dan mengambil sidik jari, maka kita akan sampai pada tahap wawancara dengan menunjukkan dokumen asli. Setelah tahap wawancara usai, langkah berikutnya membayar buku paspor dan menandatangani buku paspor. Minta informasi kapan jadwal pengambilan paspor yang sudah selesai. Nah, terakhir pada tanggal yang telah ditentukan sebelumnya, kita dapat datang lagi untuk mengambil paspor yang telah jadi. Biasanya paspor ini jadi dalam waktu 1 minggu dan itu sudah bisa diambil. Kesimpulannya di sini ini merupakan teks prosedur atau cara membuat paspor. Tujuannya agar kita memiliki paspor dan bisa dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan yang berada di luar negara atau luar negeri. Terima kasih. Kalau nggak punya uang gimana? Oke, jadi dari kelompok 1 tadi itu termasuk teks prosedur apa? Nasi goreng. Memasak nasi goreng. Ya, cara membuat sesuatu. Untuk kelompok 2? Melakukan sesuatu. Iya, kalau kelompok 3? Membuat. Ayo. Apa ayo? Termasuk teks prosedur apa? Ya membuat juga, bukan membuat. Iya, membuat. Gas nih Bu. Oke, jadi kesimpulan sudah selesai ya. Langsung ke kesimpulan nih, udah tiba-tiba ada kesimpulan. Sudah ngantuk soalnya, pengen cepet pulang ya. Cepet pulang, makan. Oke, jadi kesimpulannya ada yang bisa menyimpulkan? Tidak ada Bu, itu saja. Kita sudah lepas ya Bu. Oke, jadi teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah dan sesuatu. Iya, betul. Paham semua ya? Oke, untuk pertemuan minggu depan silakan kalian menonton teks prosedur di YouTube dan kalian tulis dalam bentuk teks. Individu ya. Iya, kalau bisa berbeda-beda. Boleh tentang melakukan sesuatu, teks prosedur membuat sesuatu atau mengoperasikan sesuatu. Itu ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Tidak ada. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Selamat pulang dan beristirahat di rumahnya masing-masing. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa barakatuh.